Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Jeffrianus Sulman, kelas C, semester 1 dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-7 tentang nasionalisme ke neo-nasionalisme. Dari buku tersebut, saya dapat memperolikan atau menjelaskan yang penting. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana itu politik nasionalisme ke neo-nasionalisme. Kepresidenan Trump dicirikan oleh polaris politik yang memberi makan ideologi neo-nasionalismenya, menggambarkan di keduanya nasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler. Pemerintah Trump neo-nasionalisme hal yang sama sekali. Hal ini meningkatkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan 1981 sampai 1989 yang juga berkembang di bidang politik pemisahan antara animasi dan liberal. Perubahan sosial politik baik di dalam maupun di luar negeri di rumah ide melihat kebangkitan politik kanan Kristen secara internasional. Amerika perang budaya dengan Uni Soviet memuncak pada tahun 1980-an. Satu kade yang menyiksakan runtuhnya tembok Berlin diikuti pada tahun 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet setelah kepresidenan Reagan. Munculnya dan berkembang nasionalisme. Eropa menciptakan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan ke-20. Konsekuen untuk diakuisi wilayah asing yang luas, kekuatan Eropa terutama Prancis dan Inggris berusaha menyebarkan institusi dan nilai-nilai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Tujuan yang mereka nyatakan adalah untuk menyebarkan kehidupan mereka. Diasasi dengan menggorong barbarisme dan mengajar biadab bagaimana menjadi sipil. Iris banyak Eropa percaya bahwa pembangunan masyarakat internasional seperti itu. Kegiatan tidak hanya sah, tetapi juga diperlukan untuk mendukung kekuasaan keseimbangan mengikuti periode panjang gejolak nasionalisme di Eropa di abad ke-18 dan ke-19. Upaya ini jarang disambut oleh negara-negara berkembang elit nasional di Afrika. Nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama. Proses pembangunan bangsa di negara-negara berlanjutan pasca kolonial selama perang dingin. Beberapa usaha untuk mengembangkan dengan menghubungkan ideologi diplomat secara militer dan finansial dengan salah satu negara adidaya baik Afrika Serikat atau Uni Soviet ini. Bagaimana pada dasarnya runtuh tembok Berlin pada November 1989 dan runtuh Uni Soviet secara tiba-tiba pada bulan Desember 1991. Bagi banyak orang bahwa perang dingin akan diikuti oleh kemenangan universal Barat, demokrasi liberal dan kapitalisme mendatangkan fase kooperatif baru hubungan internasional, peran budaya dan ke-neonasionalisme. Ini menjelaskan bahwa isu-isu yang informasi perang budaya juga merupakan pusat neonasionalisme yang muncul ke permukaan selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologi yang memecah belah, yang mengadu kaum animasi melawan kaum liberal. Menjelaskan bahwa perang budaya Amerika Serikat adalah pertempuran betapa sengitnya masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan, hak Kristen dan perang budaya. Istilah-istilah kunci yang digunakan dalam buku ini termasuk Christian right dan Christian nation. Analisme tidak tetap tetapi
bervariasi bergantung pada konteks dan bercenderung pertimbangan analis. Misalnya, pemahaman secara Dianamon tentang hak Kristen termasuk pengaruh pemilihannya dengan fokus pada batas-batas dan perempatan di mana politik dan budaya bertemu. Dalam konteks ini, dia jaringan kajian lembaga akar rumput termasuk penerbitan rumah firman hukum, stasiun siaran, dan komunitas yang berpusat pada gereja program yang telah membantu kelompok-kelompok Kristen untuk membangun pengaruh politik dari waktu ke waktu. Dianamon analis kanan Kristen Inc. dengan Partai Republik mengidentifikasi strategi perorganisasian kekuasaan organisasi nasional penuh seperti fokus pada keluarga dan Kristen koalisis. Perang budaya dan sekularisasi. Presiden Trump berutang kemenangan pemilihan pada tahun 2016 untuk mendukung gabungan nasionalis Kristen kulit putih yang secara ideologis mendominasi Partai Republik, partai dan animasi sekuler kulit putih. Pada tahun 2020 sebagai pemilihan presiden mendekat, Partai Republik menyediakan presiden dan senat mayoritas meskipun bukan Kongres yang disebut Demokrat di pilkada serentak. November 2018 didorongkan oleh anggota senior administrasi Trump termasuk Presiden, Wakil Presiden Pence dan Menteri Luar Negeri Pompeo. Nasionalis Kristen melakukan semua mereka bisa untuk memenang. Perang budaya dan kemunduran agama sipil. Perang budaya berkembang dan gagasan agama sipil yang dahulunya konsensual ditolak. Apapun hubungan antara kedua perkembangan tersebut untuk menjelaskan apa yang terjadi akan berguna untuk mengidentifikasi mengapa agama mempertahankan politik yang jelas. Tumbuhnya interaksi antara umat beragama yang berkompleks, organisasi, dan badan pengatur negara, peran jemaah, keterlibatan dalam mobilisasi politik, dan fungsi gereja sebagai sumber politik bagi sekelompok dan kurang beruntung. Dia menjelaskan bahwa perkembangan budaya, politik, dan sosial Amerika sangat berpengaruh oleh pola komunitas keagamaan individu dan kelompok yang mendorong direferensi agama. Hal ini menyebabkan pertumbuhan sejumlah agama yang masih di Amerika Serikat, seringkali dengan pemecahan di dalamnya. Itu juga mengakibatkan agama, yaitu kebanyakan orang tidak percaya bahwa pemilihan agama tidak selalu merupakan sifat askriptif yang diberikan sejak lahir. Sebaliknya, mereka lebih merupakan masalah pilihan dan keterlibatan diskresi. Bagaimana situasi hari ini dibandingkan dengan komentar War 30 tahun lalu? Neonasionalisme dan politik di Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump pada November 2016 adalah konsekuensi dan penyebabnya langsung dari prioritas politik Amerika yang telah berkembang sejak tahun 1980-an. Sering waktu budaya berkembang di Amerika Serikat menyatakan bahwa pusat politik telah menyusut secara signifikan, khususnya konsep agama sipil tidak bisa lagi tanpa orang Amerika seperti yang telah terjadi di masa lalu. Baru-baru ini, pada tahun 2015, masyarakat sangat mencolok mayoritas baik Kristen kanan dan animasi sekuler memilih Donald Trump di presiden. Kedua bagian ini dari Donald Trump mendukung kepercayaan dia adalah orang yang membuat Amerika Serikat hebat lagi. Untuk menempatkan Amerika First dengan signifikan membatasi imigrasi non kulit putih, meningkatkan kesejahteraan ekstrasial kulit putih asli Amerika, dan menegaskan kembali nilai-nilai dasar Kristen Amerika. Nasionalisme Amerika pertama kita tidak akan tergoyah lepas lagi. Mulai hari ini, visi baru akan mengatur tanah kami. Mulai hari ini ke depan, itu akan menjadi hanya Amerika yang pertama. Amerika yang pertama. Donald Trump mengucapkan kata ini pada 20 Januari 2017 dalam bicara pengukuhannya kepada rakyat Amerika. Itu adalah artikulasi yang jelas dari neonasionalisme, menentukan bahwa dia akan memprioritaskan
apa yang dia lihat sebagai kepentingan Amerika untuk merugikan segala sesuatu yang lain. Nasionalisme Amerika pertama, Donald Trump, dibatasi oleh ras dan akar. Pada penelitian terhadap orang asing, beberapa melihatnya sebagai manifestasi neoliberalisme yang mewujudkan dalam kebijakan termasuk larangan Muslim, perbatasan dengan Meksiko, dan pemisahan keluarga diri migran gelap yang ditahan. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan review dari buku ke-7 tentang nasionalisme ke neonasionalisme. Sekian dan terima kasih.